Ada yang mengatakan ini perbedaan karena ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah. Bukan itu saudara. Perbedaannya bukan soal hisab dan ru'yah. Tapi juga menyangkut kriteria. Kadang-kadang sesama hisab juga beda saudara. Saya kasih contoh, sesama hisab sepakat bahwa besok bulan itu sudah di atas 0 derajat. Sepakat, semua ahli hisab sepakat bahwa bulan itu besok di atas 0 derajat, mencapai 1 derajat. Ada yang pakai hisab, lebarannya tetap Sabtu, saudara. Loh kenapa bisa? Jadi kalau orang pakai hisab, terus dia punya kriteria yang wujudul hilal. Kalau hilal sudah kelihatan di atas 0 derajat, dia tanggal baru. Kalau kriterianya seperti itu, Jumat lebaran ya kawan. Kira-kira jelas tidak? Tapi ada yang ngitung hisab, ini hilalnya masih di bawah 2 derajat. Jadi bagi mereka di bawah 2 derajat, itu belum tanggal baru. Karena dalam ilmu imkanur ru'ya, di bawah 2 derajat, nggak mungkin bulan kelihatan, saudara. Sehingga dengan ilmu hisab juga, mereka bisa membulatkan bulan Ramadan menjadi 30. Artinya berdasarkan hisab pun, mereka bisa menetapkan hari Sabtu. Sama-sama hisab sudah berbeda. Jadi jangan kaget. Jadi enggak semua hisab itu lebarannya Jumat. Ada yang hisab lebarannya tetap Sabtu. Kenapa? Karena berbeda di kriteria. Sekarang yang ru'yah saudara. Yang ru'yah pun juga bisa berbeda. Walaupun sama-sama meru'yah. Walaupun sama-sama ngelihat saudara. Besok lihat bulan. Saudara, katakan ada yang lihat. Nah, begitu ada yang lihat, belum tentu juga, saudara, dipakai penglihatannya, saudara. Kenapa? Kalau yang dilihat itu bulan ada, tapi bulan itu hitungannya 2 derajat. Sementara dia punya kriteria 3 derajat, tetap saja belum masuk bulan baru menurut kriterianya. Jadi kalau besok ada masyarakat yang melihat bulan, saudara, terus pemerintah nggak nerima, jangan kaget. Karena pemerintah menerapkan syarat 3 derajat, saudara. Nah, jadi bagaimana untuk mengambil kesimpulan ini? Sebagai penutup, saya ingin sampaikan, bagi masyarakat awam yang nggak ngerti hisab, nggak ngerti ru'yah, nggak ngerti falak, ikuti saja pengumuman pemerintah. Selesai, nggak pusing gitu, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Tapi bagi yang ngerti hisab, dia punya hak untuk mengikuti hisabnya. Bagi yang paham ru'yah dan meru'yah, dia punya hak untuk mengikuti ru'yahnya. Enggak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah sekalipun, saudara. Maka itu saudara-saudara kita dari organisasi Muhammadiyah. Mereka sudah mengumumkan bahwa lebaran itu Jumat. Kenapa? Karena mereka pakai hisab dengan kriteria wujudul hilal. Nah, mereka ingin sholat tarawih sesama organisasi mereka. Jangan diganggu. Nggak boleh dilarang, saudara. Biarkan mereka, saudara. Dan saya dengar seruan dari PP Muhammadiyah cukup bagus. Mereka ajak warganya untuk sholat Id. Tapi mereka nggak ajak malam itu untuk takbiran rame-rame di mana-mana. Enggak. Mereka hanya ajak hari Idul Fitrinya, mereka tarawih, mereka sholat Id di lapangan rame-rame, habis itu mereka pulang, mereka nggak keliling lebaran kemana-mana. Saya dengar seruan dari PP Muhammadiyah seperti itu. Itu seruan sudah sangat bagus, sudah sangat toleran, dan kita nggak boleh ganggu mereka. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Siap jaga persatuan? Siap jaga persaudaraan? Siap sambut Idul Fitri dengan persatuan dan persaudaraan? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi kalau besok ada perbedaan, bingung tidak? Bingung tidak? Panik tidak? Persatuan persaudaraan umat lebih wajib untuk kita depankan di antara kita tanpa mengorbankan keyakinan kita. Jadi kalau kita yakin lebaran Jumat, ya jangan paksakan diri puasa, saudara. Jangan korbanin keyakinan kita. Tapi untuk takbirannya malam Sabtu silakan. Untuk sholat Idnya malam Sabtu silakan, Sabtu silakan. Untuk lebarannya hari Sabtu juga silakan. Yang yakin lebaran Jumat, nggak boleh dia puasa di hari Jumat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham?